Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persoalan stunting untuk anak Indonesia. Ya, kenapa? Karena di tahun 2024 pemerintah kita itu menargetkan stunting itu 14%. Sementara di tahun 2018 itu kita masih di 30,8%. Intinya adalah masih jauh itu 14% itu. Menjadi perdebatan atau menjadi tanda tanya apakah kita bisa mencapai 14% itu. Kalau berdasarkan hasil perhitungan 14% itu bisa didapat. Ya, bisa didapat karena berbagai studi itu menunjukkan stunting itu sebenarnya bisa turun kalau efektif intervensinya bisa turun 3-4% per tahun. 3-4% per tahun. Jadi kalau kita katakanlah kita pakai 3%. Kalau 3% berarti dalam waktu 3 tahun kita bisa turun 9%. Atau kalau dalam waktu 4 tahun kita bisa turun 12%. Ya, 12% bisa turunnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa caranya? Bagaimana caranya supaya bisa didapat? Tentu kita harus belajar kepada pengalaman berbagai negara atau pengalaman berbagai pelaksana program dari berbagai negara yang mampu menurunkan 3-4%. Secara sederhana ternyata memang yang mampu turun 3-4% itu programnya sangat serius dilakukan, kemudian sangat detail sekali langkah-langkahnya, yang di kita juga sudah kita ketahui bahwa langkah-langkah itu atau program komponennya itu memang sensitif dan spesifik. Ya, combine dia, dikombinasi itu sensitif dan spesifik. Nah, pertanyaannya kemudian adalah sensitif dan spesifik yang mana? Nah, sensitif dan spesifik yang mana itu berlaku ketentuan pertama master programnya dulu, master aktivitasnya dulu. Jadi master aktivitas sensitif dan spesifik itu ada di publikasinya RUL tahun 2013. Gabungannya itu ada 17 komponennya, ada 17 komponen. Tetapi ke-17 komponen kalau dia digabung sensitif dan spesifik itu tidak bisa berlaku untuk semua negara. Tidak bisa berlaku untuk semua negara, tetapi disesuaikan dengan apa potensi yang ada di negara itu. Ini juga sudah dijelaskan oleh ada seorang yang menulis systematic review, systematic review tahun 2018. Ya, tahun 2018 siapa namanya, sudah lupa siapa lagi namanya itu. Dia mengatakan begini bahwa yang 17 tadi itu sesuai konteks dan sesuai mekanismenya. Konteks itu dia bilang input dengan prosesnya yang berbeda-beda, inputnya bahan bakunya. Nah, kalau kita di Indonesia dasar fundamentalnya itu yang pertama pemberian makan. Pemberian makan ini adalah salah satu komponen wajib di intervensi pencegahan stunting. Entah itu pemberian makan yang sifatnya penyuluhan atau pemberian makan yang sifatnya treatment. Nah, entah itu pemberian makan basisnya kepada makronutrien atau basisnya kepada mikronutrien, tergantung apa yang menjadi efisiensi pemberian makan.
Kemudian yang kedua di Indonesia itu adalah paket imunisasi. Paket imunisasi. Jadi kombinasinya itu pemberian makan dan paket imunisasi. Kemudian imunisasi kita kan imunisasi dasar ya. Imunisasi dasar yang dari Indonesia itu yang di posyandu sudah ada. Kemudian paket yang ketiga itu hygiene dan sanitasi. Hygiene dan sanitasi itu paket yang ketiga yang wajib ada di dalam intervensi pencegahan stunting. Kemudian paket yang keempat itu adalah orang luar menyebutnya nutrition literacy, literasi gizi. Jadi pemahaman, kemampuan, kapasitas seorang pengasuh untuk memberi dan mengasuh anaknya di dalam 4 pilar. Pilar pertama, mengasuh dalam pemberian makan. Pilar kedua, atau ini disebut dengan feeding practice. Pilar kedua adalah hygiene practice, praktek kebersihan. Pilar ketiga adalah caring practice, perawatan. Dan pilar keempat adalah health seeking behavior atau pencarian pengobatan kalau anaknya sakit. 4 pilar ini yang menjadi underline atau kunci di berbagai tempat kalau kita berbicara tentang pengasuhan. Nah, inilah yang harus dilakukan di setiap lokasi intervensi pencegahan stunting itu. Nah, kemudian pertanyaannya ini bagaimana cara melakukannya? Jadi cara melakukannya itu karena masalah ini adalah masalah yang rumit, masalah ini adalah masalah yang kompleks, maka dia harus dilakukan secara terorganisir. Tidak bisa dilakukan oleh orang per orang, dilakukan secara sporadis. Dia tidak akan efektif. Jadi istilahnya harus ada semacam gugus tugas manajemen intervensi pencegahan stunting di setiap desa. Saya rasa ini pemerintah juga sudah meluncurkan ini, di mana di dalamnya ada unsur pemerintah desa, di dalamnya ada komite kesehatan desa, di dalamnya ada perwakilan dari universitas. Jadi dia bekerja sebagai satuan organisasi gugus tugas untuk pencegahan stunting. Sampai kapan dia bekerja? Ya sampai tujuan pencegahan stunting itu betul-betul bisa dicegah dan stabil. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, kalau dia berorganisasi, dia butuh biaya, butuh apa ya? Biaya itu tim itulah yang bertugas untuk bagaimana menghimpun pembiayaan. Karena kan kalau kita berbicara pembiayaan, pemerintah punya banyak sumber pembiayaan. Oleh karena itu, tim inilah manajemennya yang akan menghandle pengelolaan budget itu. Pengelolaan budget itu bisa dari sumber-sumber dari dana pemerintah. Karena kan misalnya seperti ini, misalnya ada satu desa yang kita ketahui tinggi prevalensi stuntingnya. Dari Kementerian Sosial ada programnya, dari BKKBN ada programnya, dari Kesehatan ada programnya. Tentu pertanyaannya ketika dia ingin mengintervensi desa itu, siapa yang dia hubungi, di mana database-nya dan seterusnya. Itu kan kalau ada organisasi yang dituju, itu kan koordinasinya lebih bagus. Karena salah satu inti dari intervensi pencegahan stunting itu adalah konvergensi. Konvergensi itu ibaratnya ritme atau aktivitas yang diorkestra oleh gugus tugas di level desa. Kalau kita berbicara konvergensi di tingkat pusat sampai provinsi sampai kabupaten itu sudah bagus, tetapi keputusan terakhir konvergensi itu ada di pemerintah level paling bawah, pemerintah desa dan keluarga. Inilah inti dari pencegahan stunting yang berbasis empower. Empower itu maksudnya pemberdayaan. Jadi masyarakat mengambil keputusan sendiri untuk bisa mencegah. Nah, tentu yang harus diperhatikan bahwa ini bukan pekerjaan 1-2 tahun. Ini adalah pekerjaan banyak tahun untuk bisa mendapatkan hasilnya.
Nah, oleh karena itu selayaknya kalau kita ingin melakukan akselerasi itu maksudnya percepatan penurunan stunting itu harus segera dibentuk gugus tugas pencegahan stunting di tingkat desa. Di tingkat desa saya ingin ada gugus tugas seperti itu, dan saya ingin melibatkan diri di dalam gugus tugas itu. Nah, terakhir di uraian saya ini ada masalah yang juga tidak kalah pentingnya, ini masalah publikasi. Ternyata di kita itu publikasi tentang cerita yang pernah kita lakukan di program apa saja itu lemah. Kenapa dia lemah? Karena ternyata tidak bisa ditelusuri jejak dokumennya. Kalau tidak bisa ditelusuri jejak dokumennya, kita tidak pernah bisa belajar bagaimana sebenarnya supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama dua kali. Contoh sederhana. Di Indonesia itu ada program yang the best awal tahun 70-an, namanya Upaya Perbaikan Gizi Keluarga. Tapi coba Anda cari di studi-studi riset yang dipublikasi di jurnal, ada nggak itu The People Empower, Family Empower from Indonesia to Reducing Stunting. Lima seperti itu judulnya, itu tidak ada. Padahal itu pernah kita lakukan. Jadi kita ruginya itu karena kita sudah pernah berbuat tetapi tidak terdokumentasi dan tidak aksesibel, tidak bisa diakses oleh banyak orang. Nah, kalau tidak bisa diakses oleh banyak orang, orang tidak bisa mereview kita bahwa apa yang kita lakukan. Juga kita kehilangan arsip. Jadi ke depan semua intervensi program itu sudah memang harus dipublikasi reportingnya, dipublikasi hasilnya di dalam jurnal internasional atau jurnal nasional yang memang 20, 30, 100 tahun yang akan datang masih bisa terbaca, supaya ada jejak rekam jejaknya. Supaya ada rekam jejaknya. Ini penting karena stunting itu seperti rantai, tidak boleh putus di satu titik, dia bersambung terus ceritanya, sehingga kita bisa belajar bahwa kalau kita pernah gagal, sesungguhnya kita sudah mampu menghindari satu bentuk kegagalan, karena pada periode berikutnya kita akan menghindari jalan yang pernah kita lalui itu gagal. Jadi kita memilih jalan lain, tapi itu bisa kita lakukan kalau kita punya data riwayat intervensi itu. Tapi kalau tidak punya data riwayat intervensi, ada sih tapi dia tersimpan secara offline, itu susah. Nah, pertama hilang itu berkasnya, atau katakanlah terbakar itu perpustakaannya, atau katakanlah dimakan rayap itu laporannya, ya tidak bisa dibaca. Atau sederhananya yang pegang laporan itu pindah tugas atau sudah pensiun, tidak bisa dibaca lagi. Oleh karena itu maka di gugus tugas itu juga tadi mulai dari perencanaan sampai evaluasi itu accountability-nya tinggi, bisa terbaca di web. Nah, kedepannya itu tidak boleh main-main lagi seperti itu, karena kita tahu itu caranya. Jadi sebagai kesimpulan, untuk intervensi pencegahan stunting, yang pertama kita harus mengkombinasikan sensitif dan spesifik. Di dalamnya pasti ada pemberian makan, di dalamnya pasti ada imunisasi, di dalamnya pasti ada edukasi gizi. Kemudian dia dilakukan oleh gugus tugas. Kemudian dia rutin melakukan diseminasi dan dipublikasi di media yang open access, bisa dibaca dan seterusnya. Itu untuk sementara. Pada bagian yang lain kita akan lebih detail untuk membahas step-step dari pencegahan stunting. Demikian, assalamualaikum.